Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pelaksanaan penilaian dan pengelolaan hasil belajar sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, anggota dari kelompok 12 itu sendiri itu adalah saya, Anissa Skapradita, dan rekan saya Khairatul Nikmah dan Rahayu Pratiwi. Di sini kami akan menyampaikan mengenai 3 sub pembahasan, yaitu yang pertama pelaksanaan penilaian oleh pendidik, yang kedua pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidik, dan yang ketiga yaitu pengolahan hasil penilaian. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan penilaian oleh pendidik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik itu tentunya terdapat indikator-indikator yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai gambaran perubahan sikap, yang kedua mengenai perilaku, dan yang ketiga mengenai pengetahuan, di mana itu semua akan terlihat setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan penilaian tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama yaitu ada indikator pencapaian yang dirumuskan berdasarkan KI dan KD. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Yang selanjutnya yaitu kata kerja operasional yang dapat diukur. Selanjutnya mengandung suatu tindakan di mana nantinya akan lebih mudah dan lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu karakteristik mata pelajaran, potensi dari peserta didik itu sendiri, lingkungan dalam sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme dalam perumusan indikator. Dalam perumusan indikator sendiri terdapat 3 mekanisme. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi KI dan KD. Yang kedua, identifikasi karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, serta daerahnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian yang harus dilangsungkan dalam suasana kondusif, tenang, nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, yakni dengan menggunakan acuan kriteria dan akuntabel. Kemudian pelaksanaan penilaian oleh pendidik, memeriksa hasil pekerjaan peserta didik yang mengacu pada pedoman pensekoran untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Hasil pekerjaan peserta didik untuk setiap penilaian dikembalikan kepada masing-masing peserta didik disertai dengan komentar yang mendidik. Misalnya, penilaian mengenai kekuatan dan kelemahan yang tentunya dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengetahui kemajuan hasil belajarnya, mengetahui kompetensi yang belum atau yang sudah dicapai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan memperbaiki strategi belajarnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu melaksanakan koordinasi ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Yang kedua, melakukan penilaian akhir untuk mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kemudian kewarganegaraan dan kepribadian, estetik dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan ujian sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan di ujian nasional, serta aspek kognitif atau psikomotor untuk mata pelajaran dalam kelompok agama dan akhlak mulia, serta kewarganegaraan dan kepribadian. Penyelenggaraan ujian sekolah mengacu pada prosedur operasi standar ujian sekolah yang diterbitkan oleh BSNP. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu pengolahan nilai aspek sikap.
ada 5 langkah. Yang pertama yaitu menilai sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, penilaian sikap diperoleh menggunakan instrumen, baik penilaian observasi, penilaian diri sendiri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal catatan guru. Yang ketiga yaitu nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan terhadap proses sikap tertentu pada sepanjang proses pembelajaran saat kompetensi dasar. Dan yang keempat, untuk penilaian sikap spiritual dan sosial yang mencakup dalam KI 1 dan KI 2 menggunakan nilai kualitatif seperti pada tabel berikut. Berikut bisa teman-teman perhatikan untuk tabel penilaian sikap. Itu ada 4 kategori nilai sikap, yaitu ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Berikut bisa diperhatikan sendiri, yaitu sesuai dengan predikat dan juga nilai yang tertera. Yang kelima yaitu perhitungan nilai sikap dengan menentukan skala penilaian sikap yang dibuat dengan rentan 1-4. 1 sangat kurang, 2 kurang konsisten, 3 mulai konsisten, dan yang keempat konsisten. Menetapkan pembobotan dan rumus perhitungan. Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan juga peserta didik. Nilai proses atau nilai observasi disarankan diberi bobot lebih besar daripada penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan penilai jurnal karena lebih mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta didik yang otentik. Selanjutnya, rumus perhitungan jumlah nilai dibagi jumlah nilai maksimal dikali 4. Jadi jumlah nilai itu terdiri dari nilai observasi, nilai penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan juga penilaian jurnal. Contohnya yaitu nilai siswa dalam sebuah mata pelajaran mendapatkan nilai sebagai berikut. Mendapatkan nilai observasi 4, nilai diri sendiri 3, nilai antar peserta didiknya 3, dan nilai jurnalnya 3. Perhitungan dari nilai rapotnya yaitu 2 kali 4 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 dibagi 20, yaitu dari jumlah nilai maksimal dikali 4. Sama dengan 17 dibagi 20 nilai maksimal tadi dan dikali 4. Total akhirnya yaitu 3,4. Jadi nilai konversinya masuk ke dalam kategori sangat baik dengan deskripsi memiliki sikap sangat baik selama dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya di dalam pengolahan hasil penilaian terdapat pengolahan nilai aspek pengetahuan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian pengetahuan terdiri atas nilai harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai akhir semester. Yang ketiga, perhitungan nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata nilai proses, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, atau nilai ulangan kenaikan kelas yang bobotnya ditentukan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat, penilaian kompetensi pengetahuan dapat menggunakan rentang nilai seperti pada tabel berikut ini. Nah, berikut tabel rentang nilai kompetensi pengetahuan yang didapatkan dari predikat D hingga predikat A. Yang pertama, nilai lebih dari 0,00 hingga kurang dari atau sama dengan 1 mendapatkan predikat D. Yang kedua, nilai lebih dari 1 hingga kurang dari atau sama dengan 1,33 mendapatkan predikat D positif. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 1,66 mendapatkan predikat C negatif. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 2 mendapatkan predikat C. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 2,33 mendapatkan predikat C positif. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 2,66 mendapatkan predikat B negatif. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 3 mendapatkan predikat B. Yang selanjutnya, nilai kurang dari atau sama dengan 3,33 mendapatkan predikat B positif. Yang selanjutnya, nilai dari 3,33 kurang dari atau sama dengan 3,66 mendapatkan predikat A negatif. Dan yang terakhir, nilai lebih dari 3,66 kurang dari atau sama dengan 4 mendapatkan predikat A.
Yang selanjutnya, penghitungan nilai pengetahuan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. Yang kedua, menetapkan pembobotan dan rumus. Dalam penetapan bobot nilai ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Dan yang ketiga, nilai harian disarankan untuk diberi bobot lebih besar daripada UTS dan UAS karena lebih mencerminkan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, berikut adalah rumus perhitungan kompetensi pengetahuan, yaitu evaluasi pembelajaran sama dengan jumlah nilai, dalam hal ini nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS dibagi jumlah nilai maksimal dikalikan 4. Contohnya, siswa A memperoleh nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti sebagai berikut. Nilai harian sama dengan 70, nilai UTS sama dengan 60, dan nilai UAS sama dengan 80. Dalam hal ini dapat dihitung bahwa nilai rapor sama dengan 2 dikali 70 ditambah 1 kali 60 ditambah 1 kali 80 dibagi 4, yaitu 140 ditambah 60 ditambah 80 dibagi 4, yaitu 280 dibagi 4 sama dengan 70. Dari nilai ini dapat diketahui nilai konversi yaitu 70 dibagi 100 dikali 4, yaitu 2,8. Berdasarkan tabel di atas, 2,8 ini termasuk kategori baik. Yang selanjutnya yaitu pengolahan nilai aspek keterampilan. Dalam ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, penilaian keterampilan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri atas nilai praktik, nilai portofolio, nilai proyek. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan pada akhir setiap menyelesaikan 1 KD. Dan yang keempat, penilaian nilai untuk kompetensi keterampilan menggunakan rentang nilai seperti pada penilaian pengetahuan. Yang selanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan. Yang kedua, menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. Yang ketiga, pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Yang keempat, nilai praktik disarankan diberi bobot lebih besar daripada nilai portofolio dan proyek karena lebih mencerminkan proses perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hal ini, contoh perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. 2 dibanding 1 dibanding 1 untuk nilai praktik dibanding nilai portofolio dibanding nilai proyek. Jadi jumlah perbandingan pembobotan nilai ini yaitu 4. Nah, berikut adalah rumus perhitungan dari kompetensi keterampilan, di mana jumlah nilai dalam hal ini nilai praktik, nilai portofolio, dan nilai proyek dibagi jumlah nilai maksimal dikali 4. Contohnya, siswa A memperoleh nilai pada mata pelajaran agama dan budi pekerti sebagai berikut. Nilai praktiknya 80, nilai portofolio 75, nilai proyeknya 80. Dapat dihitung nilai rapornya yaitu 2 dikali 80 ditambah 1 dikali 75 ditambah 1 kali 80 dikalikan 4 dibagi 400, yaitu 160 ditambah 75 ditambah 80 dikali 4 dibagi 400, yaitu 315 dibagi 400 dikalikan 4, yaitu 3,15. Terima kasih kepada kelompok 12 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab, di mana nanti teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada saat Zoom meeting. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.